Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kimia anorganik, yaitu unsur golongan ke-16. Dimana di sini kita akan menjelaskannya secara singkat, padat, namun jelas. Sebelum kita mendalami tentang materinya, alangkah baiknya kita perkenalan anggotanya terlebih dahulu. Mari putar intronya. Unsur golongan 16 adalah unsur-unsur golongan 6A, di mana di dalamnya terdapat unsur oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Unsur golongan 16 bisa juga disebut sebagai kalkogen. Karena unsur ini termasuk golongan 6A, maka masing-masing unsur memiliki elektron valensi sebanyak 6 buah. Oksigen, sulfur, dan selenium bersifat non-logam, sedangkan tellurium bersifat semi-logam dan polonium bersifat logam. Bentuk dari unsur golongan 16 adalah padatan, kecuali oksigen yang berbentuk gas. Untuk ciri-ciri lengkapnya, mari kita pelajari bareng-bareng. Oksigen. Oksigen berbentuk gas yang tidak berwarna maupun berbau. Jika oksigen berbentuk cair dan padat, maka akan berwarna biru langit. Hanya ada dua altrop gas pada oksigen, yaitu gas O2 dan O3. O2 bersifat paramagnetik, yaitu senyawa yang dapat ditarik oleh medan magnet yang terjadi antara elektron sejajar dalam satu orbital. Oksigen sangat melimpah dan dapat ditemukan dalam bentuk diatomik, yaitu O2. Pada kulit bumi yang sebagian besar terdiri dari mineral silikat, oksigen merupakan unsur yang paling banyak, yaitu sebesar 62,6% jika dihitung berdasarkan massa. Pada kerak bumi, banyak senyawa yang mengandung oksigen, misalnya air, batu kapur, dan silikat. Sulfur. Sulfur banyak terdapat pada kerak bumi. Biasanya, unsur sulfur ditemukan dalam logam sulfida, yaitu timah hitam dan tembaga. Dan jika dalam bentuk sulfat, biasanya terdapat pada gips dan anhidrit, yaitu CaSO4. Sulfur juga dapat ditemukan sebagai senyawa belerang organik dalam batu bara dan minyak bumi. Selenium. Selenium adalah mineral yang ditemukan di dalam tanah. Selenium secara alami muncul dalam air dan beberapa makanan. Selenium adalah unsur kimia dengan nomor atom 34, diwakili oleh simbol kimia Se, dan memiliki massa atom sebesar 78,96. Selenium dapat dijumpai dalam kacang-kacangan, ikan tuna, kakap merah, scallop, daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan biji-bijian. Tellurium. Tellurium juga jarang ditemukan dalam kerak bumi. Tellurium biasanya digabungkan dengan logam lain, misalnya seperti silvanit atau AgAuTm4. Tellurium juga dapat ditemukan dalam senyawa aurum telluride atau Au2Te3. Polonium. Polonium merupakan unsur yang sangat langka. Pada tahun 1898, Marie Curie menemukan polonium yang diisolasi dalam jumlah kecil dari berton-ton biji uranium. Bahkan, kadar polonium dalam uranium hanya sebesar 10⁻8%. Ekstraksi golongan 16. Oksigen. Menurut Joseph Priestley, mendapatkan oksigen dengan cara menggunakan air raksa 2 oksida dengan menggunakan panas. Pada laboratorium, oksigen dapat dibuat dengan dekomposisi termal berbagai oksidator, misalnya KClO3, menggunakan katalis MnO2. Pada jumlah besar, oksigen dapat dibuat dari elektrolisis air yang telah diasamkan dengan asam sulfat dari distilasi bertingkat. Pada alam, oksigen dapat dibuat dari tumbuhan hijau yang mengalami proses fotosintesis. Secara industri, oksigen didapat dari pencairan dan distilasi fraksional udara yang disimpan dan diangkut sebagai cairan, atau
Metode pemisahan kimia yang memanfaatkan sifat titik didih atau titik kemudahan menguap dalam suatu produk. Pada laboratorium, oksigen didapat dari elektrolisis alkali berair dengan menggunakan elektroda Ni dan dekomposisi H2O2. Sulfur. Di area pertambangan, sulfur bisa didapatkan dari penambangan deposit belerang murni di perut bumi. Hingga pada tahun 1890, Hermann Franz menemukan metode baru yang lebih baik, di mana metode ini dinamakan metode Franz. Metode ini Franz dilakukan dengan cara memompa air yang sangat panas dengan tekanan tinggi ke dalam deposit belerang. Hal inilah yang menyebabkan belerang mencair. Setelah itu, campuran air panas dan belerang dalam bentuk uap akan dialirkan ke permukaan tanah dengan menggunakan tekanan udara. Kemudian, dibiarkan menjadi padat dan kering membentuk timbunan belerang. Pada industri, belerang juga didapat dari pemurnian gas alam dan minyak bumi yang mengandung senyawa belerang, misalnya H2S. Selain itu, belerang juga dapat diproduksi melalui reaksi sebagai berikut. Selenium dan tellurium. Secara komersial, selenium dan tellurium didapat dari debu asap yang mengendap selama pemurnian. Misalnya, tembaga sulfat dan residu anoda dari pemurnian tembaga secara elektrolitik. Tellurium juga didapat dari lumpur anoda yang dihasilkan selama proses pemurnian elektrolisis tembaga panas. Polonium merupakan unsur yang sangat langka karena tidak adanya isotop yang stabil. Polonium yang paling tersedia didapatkan dari radiasi bismut dalam reaktor. Polonium dipisahkan dari bismut dengan sublimasi dengan cara kimiawi lainnya. Pemakaian golongan 16. Oksigen. Sudah jelas, unsur oksigen sangat berguna untuk tubuh kita. Mulai dari pernafasan hingga peredaran darah, terdapat oksigen di dalamnya. Untuk penggunaan lain, oksigen juga bisa digunakan sebagai pendukung respirasi pada kondisi khusus seperti udara dan pesawat luar angkasa. O3 atau ozon berfungsi sebagai mantel pelindung bumi dari radiasi sinar UV. Ozon yang bersifat oksidator kuat dapat digunakan sebagai disinfektan. Campuran O2 dan asetilena digunakan untuk memisahkan suhu tinggi pada pengelasan logam. Oksigen cair digunakan sebagai pengoksidasi dalam bahan roket. Sulfur. Sulfur juga memiliki ragam fungsi seperti vulkanisasi karang alam, bubuk mesiu, korek api, fungisida, dan bahan dasar pembuatan asam sulfat. Sulfur juga menjadi bagian penting dalam molekul antioksidan, misalnya glutathione dan tiredoxin. Selain itu, sulfur juga terdapat dalam antibiotik seperti penisilin. Selenium. Selenium digunakan dalam sel fotolistik, pengukuran eksposur fotografi, mesin fotokopi, printer laser, dan detektor pencitraan X. Selenium juga digunakan untuk industri kaca, yakni sebagai penangkal warna hijau yang disebabkan oleh ketidakmurnian besi dalam kacamata silika kapur dan digunakan pada plat arsitektur untuk mengurangi transmisi panas matahari. Selenium juga digunakan sebagai warna merah kilap pada kacamata, namun dalam bentuk senyawa CDS dan CDSE. Selain itu, selenium juga penting dalam proses herografi. Herografi adalah teknik berbagai muatan listrik statik yang digunakan dalam fotokopi dan mencetak dokumen. Tellurium. Tellurium digunakan sebagai zat adiktif pada baja karbon untuk meningkatkan kualitas mesin logam. Selain itu, tellurium dalam bentuk kadmium tellurida digunakan untuk sel surya. Tellurium juga digunakan dalam jumlah kecil pada paduan logam sebagai pewarnaan kaca atau keramik. Pada bentuk senyawa seperti bismut telluride, tellurium digunakan
Dalam peralatan termoelektrik, penambahan tellurium pada timbal dapat mengulangi reaksi koleksi oleh asam sulfat dan dapat memperbaiki kekuatan serta kekerasannya. Polonium dapat digunakan sebagai sikat antistatis untuk menghilangkan debu pada film fotografi. Semua isotop polonium bersifat radioaktif. Peluruhan radioaktif yang bersifat eksotermis dapat menjadikan polonium sumber daya untuk satelit. Polonium juga digunakan dalam peralatan untuk menghilangkan muatan statis dalam pemintalan tekstil. Selanjutnya, terdapat sifat kimia dan kecenderungan dari unsur-unsur golongan 16. Yang pertama ada oksigen. Sifatnya sangat reaktif, oksidator kuat, dapat mengoksidasi banyak unsur secara langsung baik pada suhu kamar ataupun suhu di atasnya. Merupakan unsur kedua paling elektronegatif setelah fluor. Pada suhu dan tekanan biasa, oksigen didapati sebagai 2 atom oksigen. Bereaksi dengan semua unsur membentuk oksida kecuali halogen, beberapa logam mulia, dan gas mulia baik pada suhu ruangan maupun pada suhu tinggi. Hampir semua reaksi yang melibatkan oksigen merupakan reaksi oksidasi termik. Pada suhu dan tekanan standar, 2 atom oksigen berikatan menjadi dioksigen. Oksigen bereaksi dengan unsur logam menghasilkan oksida basa. Dengan reaksi 2Mg ditambah O2 menghasilkan 2 MgO. 2Al ditambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3. Oksigen bereaksi dengan unsur non-logam membentuk oksida asam dengan reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2. S ditambah O2 menghasilkan SO2. Oksida asam bila bereaksi dengan air akan membentuk asam dengan reaksi Na2O ditambah H2O menghasilkan 2NaOH. CaO ditambah H2O menghasilkan CaOH2. SO3 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Selanjutnya terdapat sifat kimia dari sulfur. Yang pertama, mudah larut dalam CS, CCl4, minyak bumi, dan anilin. Tidak larut dalam air atau asam sulfat. Penghantar panas dan listrik yang buruk. Sangat reaktif, bereaksi langsung dengan semua unsur kecuali gas mulia, nitrogen, tellurium, platinum, dan emas. Bereaksi perlahan dengan H2 pada suhu 120 derajat lebih cepat di atas 200 derajat. Bila belerang dipanaskan, belerang akan mencair dan saat didinginkan menjadi makromolekul seperti karet. Teroksidasi sangat lambat dalam suhu kamar. Saat terbakar di udara, menghasilkan api berwarna biru cerah dan menghasilkan gas SO2. Belerang dapat bergabung dengan kebanyakan logam pada pemanasan. Dengan reaksi Mg ditambah S menghasilkan MgS, 2Al ditambah 3S menghasilkan Al2S3, Fe ditambah S menghasilkan FeS. Bereaksi langsung dengan unsur-unsur bukan logam. Dengan reaksi S ditambah 3F2 menghasilkan SF6, 2S ditambah Cl2 menghasilkan S2Cl2, S ditambah O2 menghasilkan SO2, 2S ditambah C2 menghasilkan CS2. Jika belerang bereaksi dengan logam, maka belerang bertindak sebagai penerima elektron. Bila gas hidrogen dialirkan dalam bentuk gelembung melalui belerang yang meleleh, akan terbentuk hidrogen sulfida dengan reaksi H2 ditambah S menghasilkan H2S. Belerang dioksidasi oleh asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat membentuk sulfida dan sulfit dengan reaksi S ditambah 6HNO3 menghasilkan 2H2O plus H2SO4 plus 6NO2. S ditambah 2H2SO4 menghasilkan 2H2O plus 3SO2. Jika dipanaskan pada suhu di atas 95 derajat Celcius, struktur kristal rambik belerang berubah menjadi monoklinik. Selanjutnya terdapat sifat kimia dari unsur selenium.
Yang pertama, semikonduktor tipe P bereaksi langsung dengan sebagian besar unsur tetapi tidak semudah oksigen dan sulfur. Konduksivitas listrik selenium meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas pencahayaan, menunjukkan sifat fotovoltaik yakni mengubah cahaya menjadi listrik, dan sifat fotokonduktif yakni menunjukkan penurunan hambatan listrik dengan meningkatkan cahaya dari luar. Dapat bereaksi dengan fluorin menghasilkan selenium heksafluorida. Dengan reaksi Se ditambah 3F2 menghasilkan SeF6. Dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan selenium dioksida. Dengan reaksi Se ditambah O2 menghasilkan SeO2. Selanjutnya terdapat sifat kimia dari telurium. Yang pertama, semikonduktor, tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dengan baik dalam asam sitrat. Daya hantar telurium bertambah ketika unsur ini terpapar sinar matahari. Bereaksi langsung dengan sebagian besar unsur tapi tidak semudah oksigen dan sulfur. Di udara, telurium terbakar dengan nyala biru kehijauan membentuk senyawa dioksida. Telurium cair mengkorosi besi, tembaga, dan baja. Penambahan telurium pada timbal dapat mengurangi korosi oleh asam sulfat dan memperbaiki kekuatan dan kekerasannya. Telurium dapat bereaksi dengan air membentuk asam telurios dengan reaksi TeO2 ditambah H2O menghasilkan H2TeO3. Telurium dapat bereaksi dengan oksigen membentuk telurium dioksida dengan reaksi Te ditambah O2 menghasilkan TeO2. Pada suhu 150 derajat Celcius, bereaksi dengan gas fluorin membentuk telurium heksafluorida. Dengan reaksi Te ditambah 3F2 menghasilkan TeF6. Pada suhu optimum, bereaksi dengan halogen membentuk telurium halida. Dengan reaksi Te ditambah F2 menghasilkan TeF2. Te ditambah Cl2 menghasilkan TeCl2. Te ditambah Br2 menghasilkan TeBr2. Te ditambah I2 menghasilkan TeI2. Selanjutnya terdapat sifat kimia dari polonium, yaitu bereaksi langsung dengan sebagian besar unsur tetapi tidak semudah oksigen dan sulfur. Garam polonium dari asam organik dapat terbakar dengan cepat dan dapat direduksi dengan halida amina menjadi logam. Dapat dipadukan dengan berilium menghasilkan sumber netron. Mengkristal dalam kisi Rubik sederhana, sangat beracun berapapun konsentrasinya, sangat radioaktif, membentuk halida dan oksida dan membentuk senyawa kompleks, meluruh dengan memancarkan partikel alfa dengan massa paruh waktu 138,39 hari, mengeluarkan kilau biru yang disebabkan eksitasi di sekitar gas, mudah bereaksi dengan asam encer, tetapi hanya sedikit dengan basa. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika memang ada kesalahan dalam penyampaian materi, pengeditan video maupun penggambaran ilustrasi, kami meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.